Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Sita. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Semua harus jaga kesehatan kita karena kesehatan sangat penting pada wabah pandemi corona ini. Kita juga harus sering-sering mengonsumsi vitamin dari buah dan sayur agar stamina kita tetap kuat dan terjaga. Alhamdulillah, Ibu sangat merasa senang bisa menyapa kalian semua, walaupun hanya secara daring. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Harus siap ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 3 aneka benda sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita, dan pembelajaran kelima, khususnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Siapa yang mengetahui apa arti menolong? Dan mengapa sih menolong itu sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab? Nah, menolong itu sangat penting dilakukan oleh kita sebagai makhluk sosial, karena makhluk sosial itu tidak bisa berhidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, tolong menolong itu sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah menolong itu? Pada kata menolong artinya saling membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan. Dan kata tolong menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang sedang ditolong. Jadi beda ya antara menolong dan tolong menolong. Kalau menolong membantu teman atau orang yang sedang mengalami kesulitan. Kalau tolong menolong membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Jadi tolong menolong itu ada timbal balik antara yang menolong dan yang ditolong. Mengapa tolong menolong sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, karena tolong menolong itu mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama, dapat mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Yang kedua, dapat mempererat suatu persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan yang berat akan lebih mudah jika kita saling tolong-menolong. Yang keempat, mempererat atau memperkuat hubungan kerukunan sesama manusia. Dari tolong-menolong tersebut, kita dapat melakukannya di berbagai tempat dan keadaannya. Yang pertama, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan di sini Ibu sudah mempersiapkan contoh gambar yang menggambarkan saling tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Ini ya, gambar pertama ada seorang teman yang jatuh dari sepeda. Dan bagaimana respon kalian ketika teman kalian jatuh? Nah, pastinya kalian langsung menolong ya. Kalian langsung bergegas untuk membantu teman kalian. Nah, pada gambar kedua, di sini contoh orang yang menggambarkan saling tolong-menolong di lingkungan sekolah. Di sini menggambarkan seorang siswa yang membantu gurunya untuk menghapus papan tulis. Kita sebagai siswa juga harus saling tolong-menolong.
Jika ada teman yang kesulitan, mungkin kesulitan untuk belajar ataupun memahami materi, kita harus saling tolong-menolong. Dan jika kita diminta oleh guru untuk membuang sampah atau mengambil buku di perpustakaan atau yang lain sebagainya, kita harus siap bersedia untuk membantu guru kita. Menolong seseorang harus dilakukan dengan tulus atau ikhlas. Dan jika kita sudah ditolong, kita juga harus mengatakan atau mengucapkan kata terima kasih. Kata tersebut sangat penting diucapkan bagi kita yang sudah ditolong. Contoh gambar saling tolong-menolong di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan sekolah, kita dapat mempraktikannya atau mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, kalian harus saling tolong-menolong apabila ada orang yang butuh dibantu jika mengalami kesulitan. Sekarang, Ibu akan membacakan sebuah cerita mengenai tolong-menolong. Di sini Ibu akan menceritakan sebuah cerita mengenai tolong-menolong di lingkungan sekolah. Simak baik-baik ya. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi sangat basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Dia berlari dengan kencang tanpa mengetahui lantai itu basah dan licin. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin tersebut. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya pun jatuh berserakan. Udin terlihat sangat kesakitan pada bagian kaki. Nah, sekarang Ibu tanya, dari cerita tersebut, jika kalian berada di sebelah Udin, apakah yang akan kalian lakukan? Apa coba yang akan kalian lakukan? Ya, benar, menolong Udin. Yang pertama, menanyakan keadaannya. Bagaimana Udin keadaan kamu? Apakah ada yang sakit? Seperti itu. Kemudian kita merapikan buku-buku yang berserakan. Kemudian memopong Udin untuk masuk ke kelas ataupun yang lain. Nah, pada pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan saling tolong-menolong sangat berpengaruh penting bagi kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Tugas selanjutnya, Ibu mau meminta kalian untuk menceritakan sebuah pengalaman kalian di mana kalian menolong seseorang maupun di lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau yang lain sebagainya. Kemudian di video dan dikirimkan ke WhatsApp group. Kalian bisa minta bantuan kepada ayah, ibu, mama, papa kalian untuk memvideokan ketika kalian menceritakan pengalaman tersebut. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu sampaikan lagi untuk anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol, cuci tanganlah sesering mungkin, kemudian jika keluar harus memakai masker. Sebelum menutup kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.